Ternyata masih ada berkas anti banjir warisan Jokowi Ahok di Balai Kota. Ditulis oleh Manuel di www.seaworld.com. Di tempat Jokowi, Ahok dan Jarot pernah berkantor, sudah ada peninggalan yang mereka wariskan kepada pemimpin selanjutnya mengenai rencana anti banjir. Semua tersimpan rapih di bagian berkas yang bertempat di Balai Kota. Proyek itu sangat rapih, menjelaskan secara rinci bak sebuah kitab sucinya pemimpin agar bisa mengentaskan banjir. Namun pemimpin selanjutnya, si Anies malah tidak membuka berkas itu. Padahal gampang. Ia tinggal akses. Kelihatannya ia memilih untuk mengganjalnya pakai mulut. Proyek anti banjir adalah sebuah proyek besar yang dibangun dari era Bapak Ali Sadikin, dilanjutkan ke Bang Yos, dan lompat ke Joko Widodo, Ahok dan kemudian Jarot. Jakarta adalah tempat yang sejatinya mudah banjir karena permukaan air lebih tinggi dari permukaan dataran. Ini adalah sebuah fakta, dan pada puluhan tahun silam, daerah Monas mudah sekali kebanjiran jika hujan. Maka pompa besar pun akhirnya harus dibuat untuk mengalirkan genangan ke kali-kali terdekat di DKI Jakarta. Tapi apakah itu semua cukup? Tidak. Banjir di DKI Jakarta masih terus terjadi. Dulu banjir DKI masuk dalam tahap 10 tahun sekali. Kemudian dengan semakin turunnya dataran di DKI dan naiknya curah hujan, maka banjir DKI masuk periode 5 tahun sekali di era Ahok. Sekarang di era Anies periodenya 2 kali setahun mungkin 3 kali. Segala upaya untuk mengentaskan banjir dari DKI Jakarta dikerjakan oleh pemimpin-pemimpin terdahulu. Joko Widodo membangun banyak sekali perubahan sistem di dalam membangun drainase. Joko Widodo memulai kerja besar ini ketika banjir besar melanda DKI Jakarta di tahun 2012 dan 2013. Joko Widodo pun langsung turun tangan. Melihat waduk-waduk yang ada, ternyata banyak sekali bendung yang bocor dan jebol. Penggunaan bahan yang berkualitas buruk di era sebelumnya menjadi penyebab mengapa Jakarta sering banjir. Ahok pun juga, saat jadi wakil gubernur, menginspeksi banyak sekali gorong-gorong yang ada di DKI Jakarta. Namun Ahok menemukan sebuah fakta yang sangat mengejutkan. Ketika Ahok mencoba membongkar sistem drainase di daerah Roksi, ia menemukan bahwa lubang airnya ketika disodok, masih ada semen di dalamnya. Ternyata lubang air itu tidak mengalirkan air ke gorong-gorong yang ada di bawah jalanan tersebut, melainkan hanya tempelan. Ini fakta mengejutkan, yang membangunkan amarah Ahok. Kemudian Ahok meminta jajarannya untuk membongkar jalanan Roksi. Para politikus busuk pun berkoar-koar bahwa Ahok ini bikin macet. Padahal dia sedang memperbaiki drainase. Singkat cerita, Ahok pun menjadi gubernur. Apa yang ia kerjakan? Awalnya ia melanjutkan program Gubernur Joko Widodo, yakni mengeruk kali untuk memperdalam dan memperbanyak volume. Kemudian dia juga memerintahkan jajarannya untuk membangun turap-turap beton, untuk menahan aliran air agar tidak langsung tumpah ke pemukiman penduduk, jika debit mendadak tinggi karena banjir kiriman. Apa yang dikerjakan Joko Widodo, Ahok dan Jarot selama periode singkat 2012 sampai 2017 adalah membangun Jakarta yang bebas dari banjir. Usaha tidak mengkhianati hasil. Jokowi, Ahok dan Jarot pun berhasil mengurangi titik banjir dengan sangat signifikan. Dari ratusan ribu pengungsi di era sebelumnya, menjadi hanya 9.000 di tahun 2016. Inilah pencapaian luar biasa yang disembunyikan oleh Anies. Program-program pemusnahan banjir di era Jokowi, Ahok dan Jarot berjalan sesuai dengan prosedur dan aturan yang ketat.
Mereka strict melaksanakan menurut rencana cetak biru. Cetak biru pembangunan mereka kebut. Akhirnya, Jakarta berhasil bebas banjir, meski belum sempurna. Sebetulnya jika 5 tahun lagi Ahok Jarot memimpin DKI Jakarta periode kedua, saya yakin bisa 100% bebas banjir. Waktu mereka pimpin, Jakarta 80% bebas banjir. Sejak Anies memimpin, Jakarta kembali lagi 80% banjir besar, padahal curah hujan kecil. Saya duga kuat bahwa mulutnya si Anies yang jadi pengganjal proyek anti banjir. Janji palsu tanpa gusur, membuahkan petaka busuk. Proyek anti banjir yang dilakukan Jokowi Ahok Jarot masih tersimpan rapih di Kabinet Balai Kota. Tapi Anies memilih untuk ngebacot ketimbang kerja. Inilah yang menjadi kecelakaan sejarah. Ketika penekanan kepada gubernur seiman dipilih, maka di sanalah awal mula kehancuran. Dia naik dengan cara memalukan, dan dia sekarang dipermalukan dengan amat sangat. Harga dirinya sudah tidak ada. Bayangkan saja, saat dia datang mengecek Kemang yang terendam air dengan luar biasa, masa ada warga sampai teriak ke si Anies begini, "Pak, tolong kami tidak ada air." Kalau saya jadi Anies, saya pasti akan ngebacot begini. Kemarin dikasih air sama Tuhan, Anda tidak menikmati. Jangan kufur nikmat. Sekarang kalau sudah surut, baru bilang airnya tidak ada. Padahal orang itu tanyakan air bersih. Goblok gak. Begitulah gubernur dungu.